Pembahasan pertama, analisa fundamentalnya saham KKGI. Pembahasan kedua, perhitungan valuasinya saham KKGI. Video ini berdasarkan kondisi 11 April 2023. Kita ke bagian ekuitas. Ekuitas itu harta di luar hutang. Sepanjang 2022, KKGI itu ekuitasnya jadi 1,9 T. 1,9 triliun. Tahun sebelumnya 1,4 T, sebelumnya 1,1 T, sebelumnya 1,2 T. Jadi 1,9 T sepanjang 2002 ini adalah ekuitas terbesar selama 4 tahun terakhir. Kita ke bagian laba. Laba sepanjang 2022, KKG ini labanya 608 miliar. Tahun sebelumnya 332 M, sebelumnya minus 103 M rugi. Sebelumnya 77 M. Jadi laba sebesar 608 miliar. Ini adalah laba tertinggi selama 4 tahun terakhir. Nah, kalau labanya tertinggi selama 4 tahun terakhir, ekuitasnya terbesar selama 4 tahun terakhir, bisa disimpulkan fundamentalnya KKGI ini mewah. Fundamentalnya KKGI ini bagus. Fundamentalnya KKGI ini moncer. Sekarang ke pembahasan kedua. Pembahasan valuasi atau sering disebut harga wajar. Harga wajar saham KKGI. Saya izin ngingetin sesuatu dulu nih. Buat yang baru pertama kali nonton video dari channel Saham Nyantai ini. Suatu saham layak diinvest itu kalau lolos 3 kriteria penting. Fundamentalnya mewah, valuasinya murah, dan prospeknya cerah. Nah, kalau fundamental tadi udah dibahas ya, labanya meningkat, bahkan tertinggi selama 4 tahun terakhir. Ekuitasnya juga membesar dan bahkan terbesar selama 4 tahun terakhir. Jadi soal fundamental KKGI udah mewah. Sekarang bagaimana dengan valuasinya? Terus terkait 3 kriteria ini saya mau ngasih tahu juga. Jadi jangan mentang-mentang harganya murah. Misalkan ada ketemu saham 500, 200, 100, 70. Langsung beli. Perhatiin dulu fundamentalnya. Jangan juga mentang-mentang fundamentalnya mewah. Misalkan kayak KKGI tadi ya. Labanya meningkat, ekuitasnya membesar, terus langsung auto beli. Jangan, perhatiin dulu valuasinya. Minimal 2 kriteria itulah diperhatiin ya, fundamental sama valuasi. Syukur-syukur sampai ngedalamin soal prospeknya. Nah, buat Anda yang mau dapetin bocoran saham-saham yang lolos 3 kriteria penting di atas, 3 kriteria penting di bawah maksudnya, aksesnya saya taruh di deskripsi ya, linknya saya taruh di deskripsi buat Anda yang mau dapat bocoran 3 saham yang layak invest. Oke, kembali ke valuasi tadi. Valuasi di sini saya menggunakan proyeksi dividen. Ya, jadi untuk menghitung, untuk memvaluasi, untuk menghitung kisaran harga wajar suatu saham, saya menggunakan proyeksi dividen. Sekarang tahun 2023 berarti menggunakan proyeksi dividen tahun 2023. Nah, dividen itu apa? Dividen tuh jadi gini, kan perusahaan kan jalanin bisnis. Dari bisnis kan dapat keuntungan. Nah, dari keuntungan itu ada yang dibagiin nggak ke investornya? Apa jangan-jangan ditelan semua, dimakan semua sama perusahaannya? Nah, dari dividen yang dibagiin ke investor itulah saya menghitung kisaran harga wajarnya suatu saham. Oke, kita masuk ke contoh aja. 2019 keuntungan dia Rp15 per lembar saham. Dari 15 itu yang dibagiin ke investor 4. Nah, 4 itu 25%-nya dari 15. 25% itu disebutnya DPR. Jadi bahas dividen simpelnya adalah bahas DPR. 2019 DPR-nya 25%. 2020 DPR-nya 127%. 2021 DPR-nya 60%. Nah, sekarang keuntungan 2022 nih yang udah sebesar 122
rupiah per lembar sahamnya. Berapa nih DPR-nya yang akan dibagikan di tahun 2023 ini? Jadi 2022 udah jalan, udah dihitung nih, keuntungannya adalah sebesar 122 per lembar sahamnya. Nah, berapa DPR-nya? Nah, nanti kalau udah ketemu DPR-nya barulah kita dapat kisaran murah, wajar, dan mahalnya saham KKGI ini. Nah, saya bikin 3 skema. Skema pesimis saya, DPR-nya minimal di angka 25%. Dari mana 25%? Yaitu DPR tahun 2019 25% gitu. Skema percaya diri saya ya, yang akan kita pakai bareng-bareng, itu DPR-nya 60%. Dari mana? Karena ini adalah DPR tahun 2021 ya. Terus DPR paling optimis banget ya, yang di atas angan-angan gitu ya, itu 127%. Dari mana? Ya ini DPR 2020. Nah, ini si KKGI ini DPR 127 ketika dia bahkan lagi minus. Jadi dia lagi rugi nih, tapi dia tetap maksain bagian dividen ke investornya. Ada 2 sisi. Satu, berarti dia mintingin dividen kalau Anda mau mandang dari sisi itu. Dari sisi kedua, ya terlalu maksa. Orang lagi rugi kok malah bagi-bagi dividen ke investornya. Anda bisa mengomentari satu hal yang sama dengan 2 pendapat yang berbeda. Kalau saya pribadi, saya pendapat yang kedua. Kalau lagi rugi, ya udah, jangan bagi-bagi. Investornya kok nggak dapat, ya sabar gitu. Kalau misalkan kelakuannya lagi rugi malah bagiin duit, kan berarti uang kas dia berkurang gitu, demi biar bisa bagiin dividen ke investornya. Mungkin dia takut harganya turun, jadi dia tetap maksain bagi dividen supaya investornya nggak kabur gitu. Ya tapi kan kayak gitu dia ngegrogotin uang kasnya gitu. Oke. Jadi menurut saya 127% menurut saya kayaknya nggak mungkin tercapai lagi. Kenapa? Karena itu pas lagi dia lagi minus. Lagi minus, takut harganya makin jatuh. Kalau nggak bagi investor, akhirnya dia maksain bagi dividen, terus baginya di atas 100% lagi, 127%. Oke, jadi menurut saya 127% nggak mungkin. Jadi saya pakai angka percaya diri saya yaitu 60%. Oke, kita ketik 60%. Nah, keluar nih. Murahnya KKGI itu ada di 730. Atau kalau di harga KKGI yang sekarang 456 itu masih ada potensi naik 60%. Wajarnya di 1095. Atau dari harga sekarang masih ada potensi 140%. Mahalnya di 1460. Atau dari harga sekarang 456 masih ada potensi 220%. Nah, ini kisaran murah, wajar, mahalnya ini berlaku sampai kapan sih? Berlaku sampai, nah ini kita lihat. Jadi KKG ini tuh bagiinnya sekitar Juli, Agustus, September ya, Agustus, September lah. September berarti sekarang itu 11 April ya. Berarti April berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 5 bulan. Jika Anda beli KKGI sekarang di harga 456 dan dalam 5 bulan ke depan sampai dia bagiin dividen, ternyata dia menuju ke harga murahnya yaitu di 730, Anda udah dapat capital gain 60%. Anda udah dapat. Kalau menuju ke murah. Kalau ke wajar 140%, kalau ke mahal 220%. Nah, pertanyaannya, selama sisa 6 bulan, 5 bulan apa 6 bulan tadi, itu bakal kesini nggak? Ya nggak tahu. Investor mah nggak peduli kayak begitu. Investor nganalisa fundamental, nganalisa keuangannya, terus ngitung valuasinya. Terus kalau misalnya harganya di harga wajarnya atau bahkan murah atau bahkan lebih murah daripada harga termurahnya, ya beli. Tercapai apa enggaknya? Ya nggak tahu. Tercapai alhamdulillah bisa di taking profit. Kalau nggak tercapai ya hold lagi. Gitu. Sesimpel itu. Oke. Jadi saya balikin ke Anda. Kalau Anda adalah teman saya, Anda datang ke saya mau beli nih KKGI, saya posisinya 0 nih sekarang nih 11 April gitu. Saya mau beli KKGI di harga 456. Gimana menurut Anda? Saya akan jawab ya, KKGI fundamentalnya mewah, labanya meningkat, ekuitasnya membesar dari tahun ke tahun, dan bahkan laba dan ekuitasnya yang sekarang adalah tertinggi selama 4 tahun terakhir. Valuasinya juga murah, bahkan masih di bawah murah. Nah, saya serahin ke Anda mau beli atau mau skip, atau mau beli tapi nunggu turun lagi, ya itu terserah Anda. Gitu ya.
Kita sudah di ujung. Sekarang ada 3 hal. Pengumuman, penawaran, dan peringatan. Pengumumannya saya mau bahas part 2-nya saham KKGI ini. Part 2 akan ngebahas tentang perhitungan resiko dan reward kalau mau holdnya sampai 2 tahun ke depan. Jadi bukan cuma sampai Agustus atau September 2023 ini, tapi sampai 2024. Yang lagi floating profit atau floating loss pasti butuh banget nih pembahasan ini. Like video ini dan tulis KKGI di komen. Makin banyak yang like dan tulis KKGI di komen, makin semangat buat saya videonya. Makin semangat saya buat videonya dan makin cepat saya publishnya. Kalau sepi like dan komen ya buat apa saya lanjutin videonya, ya kan? Penawaran. Kalau Anda mau dapat template Excelnya dan ilmu dibalik semua hal yang Anda tonton. Misalkan penentuan harga murah, wajar, dan mahal tuh apaan nih Min? Misalnya gitu ya. Pemikiran dibaliknya apa gitu. Terus mungkin ada yang lihat, terus nih dividen yield apa nih? Kok sampai dikuningin gini? Yang penting banget ya. Fungsinya apa gitu. Terus tentu aja Anda juga dapat template Excelnya ini yang lagi Anda lihat. Yang bisa Anda pakai buat ngitung seluruh saham yang Anda punya. Saham Anda sendiri. Saya ada course namanya SNET. SNET itu SNET, singkatan dari Saham Nyantai Excel Template. Saham Nyantai itu kan nama channel ini. Informasi SNET selengkapnya saya taruh linknya di deskripsi. Dan terakhir peringatan dari saya. Jangan lupa Anda akses bocoran 3 saham yang layak invest yang menurut saya fundamentalnya mewah. Kayak si KKG ini, valuasinya murah kayak KKG ini dan prospeknya menurut saya cerah. Silakan Anda akses bocoran 3 saham layak investnya dengan klik link yang saya taruh di deskripsi. Intinya habis nonton video ini ke deskripsi aja. Di situ ada yang saya tawar, ada penawaran saya dan ada peringatan dari saya untuk akses bocoran saham layak invest ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Anda mau like dan komen KKGI dan selamat bertemu di part 2.